Namaku Marsanda, usiaku sudah 28 tahun. Aku seorang istri dan ibu dari 2 orang anak. Kedua anakku perempuan, kulitku putih bersih, badanku bonsor alias gemuk. Tapi justru tubuhku yang gembul ini membuat aku banyak dilirik oleh laki-laki mata keranjang. Suamiku bernama Irfan, usianya sama denganku. Kami dulu menikah tanpa restu dari kedua orang tua. Dengan bermodalkan cinta, kami nekat menikah karena kami waktu itu menganggap cinta adalah segalanya. Setelah menikah, aku dibawa suamiku merantau ke kota Bandung. Di kota Bandung inilah kami merajut cinta kasih sebagai suami istri. Di kota Bandung kami mengontrak sebuah rumah yang sangat sederhana. Mas Irfan bekerja sebagai pekerja serabutan. Sebagai pasangan muda yang baru menikah sudah dapat dipastikan setiap malamnya merajut cinta kasih. Pokoknya tiada malam yang berlalu tanpa cinta. Tidak heran, 3 tahun menikah aku sudah 2 kali melahirkan. Kedua anakku perempuan yang usianya hanya terpaut 1 tahun. Walau dengan hidup pas-pasan, aku sudah merasa bahagia. Bagiku cinta kasih Mas Irfan adalah segalanya. Tetapi setelah kedua putriku masuk sekolah, barulah terasa susahnya hidup ini. Aku harus bisa mengatur keuangan agar kami sekeluarga bisa makan dan sampai di suatu hari. Kedua anak-anakku tidak bisa bersekolah karena tidak ada uang untuk ongkos ojek. Bahkan dari kemarin aku dan suami tidak makan sama sekali. Suamiku sudah berusaha mencari pinjaman ke sana kemari, tapi tidak ada yang mau memberi pinjaman. Terpaksalah Mas Irfan meminjam uang ke seorang lintah darat. Dia bernama Edio, seorang duda yang ditinggal pergi istrinya. Istri Mas Dio pergi untuk laki-laki lain. Setelah meminjamkan uang dari Mas Dio, beruntunglah suamiku mendapat pekerjaan sebagai pekerjaan di sebuah proyek pembangunan. Jadi cicilan setiap minggunya sepertinya akan aman. Tapi yang namanya terjerat lintah darat, sepandai apapun kita mengelola keuangan, tetap saja ujung-ujungnya akan kesusahan. Belum lagi utang yang lama lunas sudah bikin utang baru. Ditambah lagi, dengan hujan yang berkepanjangan menyebabkan suamiku tidak bisa bekerja full. Kini hidup keluargaku bergelimang hutang dan kesusahan. Sampai kapankah ini, oh Tuhan? Otakku terlalu kerdil untuk bisa memikirkan masalah ini. Aku hanya bisa berdoa. Di saat orang-orang membuang makanan, kami hanya bisa makan nasi dengan garam. Oh Tuhan, tapi kami masih tetap bersyukur. Aku masih ingat hari itu hari Rabu. Kedua anakku tidak bisa berangkat sekolah karena aku tidak punya duit untuk ongkos ojek. Tapi aku bersyukur masih bisa memberi sepotong roti, sementara aku dan suami hanya bisa minum air putih. Mas Irfan keluar rumah. Katanya, siapa tahu ada orang yang butuh tenaganya. Aku melepas Mas Irfan dengan doa, semoga hari ini kami bisa makan. Jam 5 sore barulah Mas Irfan kembali ke rumah. Dia membawa 3 bungkus nasi padang. Mas Irfan juga membawa beras dan sembako lainnya. Mas, ucapku dengan senyum dan mata berbinar. Sore itu kami berumput menyantap nasi padang dengan lahapnya. Mas dapat kerjaan, tanyaku. Mas Irfan tersenyum. Nantilah Mas jelasin, sekarang kita makan aja dulu, jawabnya. Aku bahagia melihat kedua anak-anakku betapa mereka sangat menikmati makanan kali ini. Selesai makan, aku menyeduh kopi buat suamiku. Ayah, besok kami sekolah, tanya Rani anakku yang sulung. Tentu sayang, jawabku, sambil membelai rambut kedua buah cinta kami. Di atas pembaringan suamiku menyerahkan segepok uang pecahan 50.000. Banyak banget Mas, Mas dapat kerja di mana? Tanyaku. Mas Irfan tidak langsung menjawab. Dia melihat dan memastikan kedua anak-anakku sudah tidur. Dibelahnya rambutku, dikecupnya keningku dengan penuh perasaan. Dari pagi sampai sore Mas mencari kerja, tapi tidak seorang pun yang membutuhkan tenaga Mas. Terus duit dan makanan tadi dari mana? Potongku. Dari Edio, jawab suamiku. Hah? Mas ngutang lagi? Gimana cara bayarnya Mas? Gimana? Protesku. Tenang dulu, jawab suamiku. Tadi Mas sudah putus asa, kemudian Mas ketemu Edio. Melihat Mas dalam kondisi seperti itu,
Dio mengajak Mas ke rumahnya. Sampai di rumahnya, Dio meminta Mas menceritakan semua kesulitan kita. Mas menceritakannya. Dio merasa kasihan sama anak-anak kita. Dia menyuruh Mas minjam uang lagi, tapi kali ini yang membayarnya kamu sayang. Aku nggak mengerti Mas, jawabku. Mas Irfan membisikkan sesuatu ke telingaku. Aku terkejut, seperti mendengar petir di siang bolong. Kamu udah gila apa? Kataku sambil membelakangi Mas Irfan. Tangisku pecah seketika. Aku berusaha mengendalikan perasaanku agar anak-anakku tidak terbangun. Betapa sakitnya hatiku, aku merasa sangat terhina dan direndahkan. Suamiku memelukku dari belakang, tapi tangannya ku tepiskan. Sayang, kalau kamu kasihan sama anak-anak, terimalah tawaran Edio. Toh dia hanya sesekali saja bersamamu, bujuk suamiku. Aku baru saja selesai menyiram bunga. Ketika pagi itu, Mas Dio datang bertamu ke rumahku. Suamiku langsung mempersilahkan Mas Dio masuk. Sa, bikinin kopi 2, teriak suamiku. Ku seduh 2 gelas kopi manis, silahkan Mas, tuturku. Terima kasih Sa, jawab Mas Dio. Aku langsung masuk ke kamar. Aku duduk terhenyak di atas pembaringan. Pikiranku gundah, haruskah aku menerima semua ini? Kalau ku tolak, bagaimana cara membayar hutang yang sudah terlanjur membengkak ini? Dari kamarku terdengar Mas Dio berbincang-bincang dengan suamiku. Tidak lama kemudian, keduanya masuk ke dalam kamar tidur kami. Mas Irfan suamiku membawakan gelas kopi Mas Dio. Kemudian gelas yang masih penuh itu diletakkannya di atas meja. Mas, saya keluar dulu, silakan istirahat, kata suamiku ke Mas Dio. Suamiku keluar dari kamar dan menutup pintu kamar. Aku tertunduk di atas tempat tidurku. Sa, kamu pastinya sudah tahu kewajibanmu, kata Mas Dio sambil meraih tanganku. Mukaku pucat pasti. Ku gigit bibirku sendiri untuk menahan sesak di dadaku. Mas Dio mencium punggung tanganku. Sa, kamu begitu memikat Sa, jujur saja saya suka tipe wanita sepertimu, ucap Mas Dio. Aku terdiam dalam pasrahku. Mas Dio tidak peduli dengan semua sikapku yang dingin ini. Yang ku tahu dia terus terpacu dalam memuntaskan hasratnya. Aku merasakan seluruh badanku terasa sakit dan air mataku berderai tiada henti. Setelah semuanya usai, terima kasih Sa, ini buat pegangan kamu. Jangan sampai suamimu tahu, kata Mas Dio sambil menyelipkan 2 lembar uang kertas 100.000 di bawah bantal. Walau merasa terhina, tapi aku gembira mendengar kata-kata Mas Dio. Berarti dia berusaha untuk menyelamatku dari cengkraman Mas Irfan suamiku. Ketika bibirnya mengecup bibirku, aku mencoba membalasnya. Mas, saya menunggu waktu yang tepat untuk bisa bicara banyak denganmu, terutama menyangkut suamiku, bisikku. Tentu sayang, maaf Sa, jawab Mas Dio. Aku tersenyum geli mendengar ucapannya. Boleh sekali lagi Sa, bisiknya penuh harap. Aku tidak menjawab, tapi tanganku mencoba memegang benda panas yang telah ngaduk-aduk sumur antiku. Aku kaget, pantas saja badanku terasa sakit ketika benda pusaka itu meratas jalannya tadi. Besar dan panjang. Tiba-tiba timbul rasa ingin membalas sakit hatiku ke Mas Irfan suamiku. Nah, berikut adalah alur cerita untuk hari ini ya. Nantinya juga akan ada alur cerita lainnya di keesokan hari. Terima kasih.